Oke, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Budi Subantoro, NIM 2018-08350 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja, Kondisi Kerja, dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan PT Primisma Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji. Yang pertama, Ibu Dr. Anda Juga Herawati MM. Dan yang kedua, Bapak Dr. Didi Subianto MM. Dan yang ketiga, Ibu Epsilandri Setiarini SEMM. Termasuk dalam latar belakang penelitian. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membantu tercapainya sebuah tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuannya, salah satu upaya yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan meningkatkan kinerja karyawannya. Semakin baik kinerja karyawannya, maka semakin membantu perusahaan tersebut dalam mencapai tujuan organisasinya. Di PT Primisma ini sendiri merupakan suatu perusahaan industri tekstil yang memiliki karyawan dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, di sini saya tertarik untuk mencoba penelitian mengenai kinerja karyawan pada perusahaan PT Primisma dengan beberapa faktor, diantaranya motivasi kerja, kondisi kerja, dan kompensasi. Dalam penelitian terdahulu, yang pertama, saya jadi at al. tahun 2014 yang berjudul Impact of Employee Motivation on Employee Performance. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh hubungan positif yang signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Dan yang kedua, dalam Hartanto et al. Tahun 2018, hasil penelitian menunjukkan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kondisi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan kondisi kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan penelitian yang ketiga yaitu dalam Hartanto tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan motivasi kerja memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja karyawan. Kompensasi memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja karyawan, dan secara simultan motivasi kerja, kompensasi, dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Lanjut kepada rumusan masalah. Yang pertama, apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Primisma? Dan yang kedua, apakah kondisi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Primisma? Yang ketiga, apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Primisma? Dan yang keempat, apakah motivasi kerja, kondisi kerja, dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Primisma? Masuk kepada kerangka pikir penelitian. Yang pertama, H1, diduga motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Primisma. H2, diduga kondisi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Primisma. Dan hipotesis yang ketiga, diduga kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Primisma. Dan yang keempat, diduga motivasi kerja, kondisi kerja, dan kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Primisma. Masuk dalam metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Primisma sebanyak 144 orang, dan teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling atau sample random sampling, dan banyaknya sampel dihitung dengan rumus Lopin sehingga didapatkan sebanyak 106 karyawan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, dan metode pengambilan data menggunakan kuesioner atau angket. Dalam uji kualitas data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Kemudian uji analisis data menggunakan uji regresi linear berganda, uji korelasi, uji T parsial, uji F simultan, dan uji koefisien determinasi. Dalam uji validitas, diketahui nilai persen korelasi dari setiap item lebih besar dari R tabel, sehingga dapat disimpulkan setiap item dapat dinyatakan valid. Dan uji reliabilitas. Dalam uji reliabilitas, dalam setiap variabel memiliki nilai kelompok alfa lebih besar dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan data tersebut reliable. Dalam uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diketahui nilai signifikan sebesar 0,200, yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tersebut terdistribusi normal. Kemudian dalam uji multikolinearitas, diketahui nilai toleransi dari setiap variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan data tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dalam uji heteroskedasitas menggunakan uji Glasser, diketahui nilai signifikan dari masing-masing variabel lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Kemudian dalam uji autokorelasi diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,932, yang dimana lebih besar daripada DU dari tabel R yang sebesar 1,742, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi dalam data tersebut. Ini dalam hasil analisis, hasil uji regresi linear berganda diperoleh persamaan T0 sama dengan 6,591 ditambah 0,471 untuk X1 ditambah 0,355 untuk X2 ditambah 0,160 untuk X3 dan plus E. Kemudian dalam uji T atau parsial diketahui untuk variabel X1 memiliki nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian dalam X2 memiliki nilai signifikan 0,00 yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan kondisi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Kemudian dalam X3 memiliki nilai signifikan 0,027, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Primisima. Kemudian dalam uji F diperoleh F hitung sebesar 39,424, lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 2,69, sehingga dapat disimpulkan motivasi kerja, kondisi kerja, dan kompensasi secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Primisima. Dalam uji korelasi, dalam motivasi kerja memiliki nilai persen korelasi sebesar 0,659, sehingga memiliki tingkat hubungan kuat terhadap kinerja karyawan. Kemudian dalam kondisi kerja memiliki persen korelasi sebesar 0,651, sehingga dapat dikategorikan memiliki tingkat hubungan yang kuat terhadap kinerja karyawan. Dan dalam uji koefisien determinasi diketahui bahwa nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,523. Hal ini dapat dihasilkan persentase motivasi kerja, kondisi kerja, dan kompensasi dalam mempengaruhi kinerja karyawan PT Primisima Kabupaten Sleman adalah sebesar 52,3% dan 47,7%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, yang pertama, motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Primisima sehingga H1 diterima. Kemudian yang kedua, kondisi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Primisima sehingga H2 diterima. Kemudian yang ketiga, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Primisima sehingga H3 diterima. Kemudian yang keempat, motivasi kerja, kondisi kerja, dan kompensasi secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Primisima sehingga H4 diterima. Sekian penelitian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.